Halo, saya Sarah. Video ini dibuat untuk berbagi cerita dan pengalaman terkait dengan KKN yang saya laksanakan di tahun 2020 yang lalu. Atau mungkin juga video ini bisa digunakan untuk kalian menjadi referensi bagi kalian para mahasiswa yang belum melaksanakan KKN. Ya, KKN ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa tingkat strata 1. Dan jika kita berbicara tentang KKN, ada banyak sekali kisah yang mungkin pernah kalian dengar atau bahkan kalian pernah rasakan sendiri ketika kalian melaksanakan KKN. Misalnya saja, kalian bisa jalan-jalan pergi ke desa orang yang jauh dari pemukiman kalian sehari-hari, atau mungkin juga kalian bisa bertemu dengan orang-orang baru yang bahkan belum kalian temui di masa sebelumnya. Atau yang paling seru, yang paling kita tunggu-tunggu itu biasanya ada kisah cinta lokasi di posko KKN. Sepertinya seru sekali ya cerita-cerita tersebut, tapi sayangnya kisah-kisah tersebut tidak saya rasakan ketika saya melaksanakan KKN di tahun 2020 yang lalu. Ya, tentu saja hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang merebak di dunia dan termasuk Indonesia juga, yang mana salah satu dampaknya adalah kebijakan kampus itu harus menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah, yang mana salah satu dampaknya itu terkena imbasnya adalah KKN gitu. Jadi KKN ketika itu harus dilaksanakan di desa masing-masing mahasiswa, sehingga bisa kita sebut sebagai KKN di desa sendiri. Saya tinggal di sebuah desa yang letaknya ada di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Dan di desa tempat saya tinggal ini ada banyak sekali anak-anak usia sekolah dasar yang saya lihat mereka seperti kehilangan peran seorang guru. Yang mana mereka biasanya mendapatkan bimbingan, arahan, kemudian pendidikan dari guru mereka di sekolah. Namun ketika mereka diharuskan beralih dari pembelajaran secara luring menjadi daring, mereka seperti lebih banyak bermain daripada belajar. Dan dengan segala keterbatasan yang ada pada mereka, misalnya saja keterbatasan gadget, keterbatasan kuota, dan juga para orang tua yang juga terbatas dalam menjelaskan materi-materi sekolah kepada putra-putrinya. Dan hal ini saya rasa menjadi problematika yang harus menjadi perhatian bagi kita sebagai salah satu bagian dari Tripusat Pendidikan. Yang mana KKN ini saya jadikan sebagai momentum untuk membuka diri, setidaknya membantu anak-anak sekolah yang membutuhkan bantuan dalam belajar. Misalnya saja dengan membantu mereka untuk mengerjakan tugas, membantu menjelaskan materi-materi sekolah kepada mereka sehingga bisa mereka memahami apa yang seharusnya dijelaskan oleh guru-guru mereka. Begitu. Sehingga ada berbagai program yang saya rancang untuk dilaksanakan selama pelaksanaan KKN pada tahun 2020 yang lalu. Saya mulai kegiatan dengan mendata anak-anak yang berkenan untuk bergabung bersama saya untuk membentuk kelompok belajar. Dan ternyata alhamdulillah antusias mereka sangat baik dan banyak di antara mereka yang mendaftarkan diri untuk tergabung dalam kelompok belajar yang saya buat. Nah, ketika itu saya mengelompokkan mereka berdasarkan kelas masing-masing sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak terlalu banyak orang di dalam suatu ruangan, sehingga dengan ini protokol kesehatan yang ketika itu digalakan yaitu untuk menjaga jarak atau menghindari kerumunan itu tetap bisa dilaksanakan. Dan di hari pertama saya memulai kegiatan dengan melakukan olahraga bersama anak-anak dan ternyata mereka senang sekali dengan adanya program tersebut. Nah, setelah melaksanakan olahraga bersama di lapangan, kita melaksanakan minum susu bersama. Nah, dengan ini kita menjaga imunitas tubuh kita supaya bisa terhindar dari serangan virus COVID-19. Nah, selain itu, masih dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, terutama di kalangan kita, dalam pelaksanaan KKN tersebut saya juga membuat program berbagi masker dan hand sanitizer kepada masyarakat sekitar.
Hal ini dimaksudkan agar protokol kesehatan tetap dapat dilaksanakan. Ada juga kegiatan seru yang saya lakukan ketika saya melaksanakan KKN di tahun 2020 yang lalu, yaitu adalah dengan membuat pelatihan mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Dengan menjelaskan kepada anak-anak dan menggunakan lagu, supaya anak-anak bisa lebih mudah untuk menyerap bagaimana sih sebenarnya cara mencuci tangan yang betul, supaya kuman-kuman dan bakteri yang ada di tangan kita itu bisa terbunuh gitu ya. Dengan menggunakan lagu, mereka lebih tertarik untuk mengikuti dan mencoba secara langsung cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ingin sehat dan selamat cuci tangan, telungkupkan dua tangan bergantian, mengatup dan mengunci lalu putar ibu jari, terakhir gosok-gosok kuku jari. Kecepatan apa enggak? Cepet banget. Kecepatan, ngelambatin ya, dilambatin. Lama banget. Yang lama banget nanti sampai maghrib. Kemudian sebagai kegiatan utama, yaitu sebagaimana yang sudah dijadwalkan pada awal-awal pelaksanaan KKN itu adalah saya membuka les gratis. Jadi bagi mereka yang sudah dibentuk kelompok-kelompok berdasarkan kelas, itu melakukan kegiatan belajar bersama. Seringkali saya memanfaatkan sebuah gubuk yang ada di tengah sawah untuk digunakan sebagai tempat kita belajar bersama-sama. Selain karena suasananya nyaman untuk belajar dengan adanya angin sepoi-sepoi dan juga pemandangan yang indah gitu ya, dari hijaunya padi ketika itu, dan mereka sangat antusias untuk belajar bersama-sama ketika itu di tengah sawah. Yuk, Lia. Assalamualaikum. Saya anak pintar, jangan bilang susah. Saya anak pintar, jangan bilang susah. Kemudian mereka juga tidak malu-malu untuk bertanya terkait hal-hal yang ingin mereka ketahui. Misalnya saja tentang tugas yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka, dan juga ada dari mereka yang bertanya tentang bagaimana sih kuliah begitu. Sehingga saya senang sekali ketika itu berarti mereka punya pandangan bahwa mereka ingin berpendidikan tinggi. Selain itu, di sore hari itu saya mendampingi anak-anak untuk belajar ngaji. Kemudian ketika masa kemerdekaan datang, yaitu pada tanggal 17 Agustus, ketika euforia atau keseruan lomba-lomba Agustusan itu tidak lagi bisa kita rasakan seperti tahun-tahun sebelumnya, saya merubah keceriaan itu dengan mengadakan lomba cerdas cermat kecil-kecilan yang saya khususkan kepada mereka siswa-siswi sekolah dasar yang biasa bersama saya untuk belajar sehari-hari begitu. Dan ternyata alhamdulillah antusiasme mereka juga tidak turun, walaupun memang keramaian daripada LCC tersebut tidak seramai ketika tahun-tahun sebelumnya mereka merasakan bagaimana serunya lomba kelereng, kemudian lomba tarik tambang, dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah mereka cukup antusias dalam melaksanakan lomba cerdas cermat tersebut. Selain aktivitas-aktivitas yang tadi sudah dijelaskan, masih ada berbagai aktivitas lain yang saya lakukan dalam pelaksanaan KKN di tahun 2020 yang lalu. Nah, aktivitas tersebut antara lain adalah saya menyediakan fasilitas cuci tangan yang saya tempatkan di tempat-tempat strategis yang banyak dilalui oleh masyarakat. Nah, selain itu, kita juga menjaga kebersihan tempat ibadah, dalam hal ini adalah masjid. Oke, selain itu, saya juga membuat dan menyemprotkan disinfektan kepada rumah-rumah masyarakat di sekitar. Nah, selain itu, kita juga membuat serta menyebarkan pamflet dalam rangka mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, selain itu, kita juga membuka kelas motivasi yang dalam hal ini dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan semangat cita-cita anak
yang dapat mereka wujudkan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, kita juga melakukan kunjungan kepada UMKM dalam rangka membantu mereka baik dalam kegiatan produksi maupun yang lainnya. Nah, itu tadi adalah sedikit cerita tentang pengalaman saya dalam pelaksanaan KKN di tahun 2020 yang lalu. Tentu saja kita sama-sama berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar seperti sedia kala. Sekian dulu untuk video hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan sampai jumpa di video selanjutnya.